Dion dengan dingin melihat Elsa, tersenyum sinis berkata, "Kenapa kamu mencariku hari ini?" Elsa melihat raut wajah Dion yang tidak senang dan merasa sangat kesal. Elsa tahu jika Dion tidak menyukainya dan dia juga tidak peduli padanya. Namun Elsa terus berusaha agar Dion dapat kembali ke sisinya. "Tidak ada apa-apa, aku tidak boleh mencarimu ya. Hari ini aku hanya ingin mentraktirmu makan. Jika kamu muncul, sudah sangat baik," ucap Elsa. Dion datang bukan karena ingin makan dengan Elsa. Hanya saja dia ingin Elsa mengetahui jika dia sudah tidak menyukainya. "Tunggu." Elsa ingin memanggil pelayan. Namun Dion langsung menghentikannya. "Hari ini aku datang hanya ingin memberitahumu keadaanmu sekarang. Aku sarankan kamu untuk tidak mendekatiku lagi. Aku sudah tidak menyukaimu dan ingin kamu untuk tidak mengganggu Cindy lagi." Setelah berkata, Elsa langsung tidak senang. Awalnya semuanya baik-baik saja. Jika Dion datang menemuinya, maka dia akan mengubah pandangan Dion terhadapnya. Namun, ucapan Dion benar-benar tidak bisa diterima oleh Elsa. Raut wajah Elsa langsung berubah. Dengan dingin berkata, "Aku memintamu untuk datang ke sini. Ada kata yang mengatakan bertamu harus mengikuti kata orang yang mengundang. Aku berharap kamu tidak mengungkit orang lain." Terhadap ucapan Elsa, Dion sama sekali tidak peduli. Lagi pula bagaimana Elsa berpikir, Dion juga tidak peduli. Jadi, tujuan Dion hari ini adalah agar Elsa dapat melepaskannya dan juga jangan menyakiti Cindy lagi. Dion dengan malas bersandar di kursi dengan nada yang dingin berkata, "Maaf, mungkin aku tidak bisa memenuhi keinginanmu itu. Tujuan aku datang hari ini sudah aku katakan. Mohon kamu jangan berharap lagi padaku. Dan aku berharap kamu tidak menyakiti Cindy lagi. Sekarang aku hanya memperingatimu. Jika kamu berani melakukan hal yang menyakiti Cindy, jangan salahkan aku." Setelah berkata, Dion langsung berdiri dan pergi. Mengenai masalah makan, Dion sama sekali tidak peduli. Melihat Dion yang beranjak pergi, Elsa berteriak dan berkata, "Apakah kamu tidak bisa memberikan kesempatan sekali lagi padaku?" Mendengar suara Elsa, Dion menghentikan langkahnya dan hanya dia menunggu apa yang akan dikatakan Elsa lagi. Melihat Dion menghentikan langkahnya, Elsa lalu berkata, "Sekarang aku bisa berjanji kalau aku tidak akan melakukan hal yang menyakiti Cindy. Asalkan kamu memberikanku kesempatan agar kamu bisa menerimaku lagi. Bagaimana?" Mendengar ucapan Elsa, Dion merasa sangat merusak suasana hatinya. Dion sama sekali tidak percaya bahwa Elsa tidak akan melakukan hal yang menyakiti Cindy. Dion tahu jika itu adalah hal yang tidak mungkin. Dion tidak berbalik dan hanya dengan dingin berkata, "Maaf, aku menolak." Setelah berkata, Dion melanjutkan langkahnya dan tidak bermaksud untuk menghentikan langkahnya. "Menurutmu, apakah ibumu akan menerima Cindy sialan itu? Ini sangat mustahil kan? Sekarang aku adalah pilihan terbaik. Kamu juga bisa memilihku." Elsa lagi-lagi berkata,
Dion yang awalnya akan pergi pun menghentikan langkahnya, lalu perlahan berbalik. Setelah Dion berbalik, Elsa melihat raut wajahnya dan sejenak merasa seperti ada angin dingin. Raut wajah Dion sekarang sangatlah mengerikan. Mata Dion menatap Elsa. Sekarang Elsa merasa raut wajah Dion bisa membuatnya berhenti bernapas dan wajahnya terlihat sangat mengerikan. Aku beritahu kamu, tidak perlu mengancamku dengan menggunakan ibuku. Ini tidak bermanfaat. Jika aku bertekad, ibuku juga tidak bisa menghentikanku. Jika aku mengatakan pada ibuku, aku hanya menginginkan Cindy dan tidak akan menikahi orang lain selain Cindy. Kamu rasa apakah ibuku masih akan menghentikanku? Ucapan Dion memang benar. Sekarang hanya jika Dion bertekad dengan pendiriannya, ibunya Dion juga pasti akan setuju. Hanya saja sekarang masih sangat susah. Elsa sudah tidak bisa mengatakan apa-apa karena kondisi sekarang ini. Elsa benar-benar tidak bisa mengatakan apapun lagi. Awalnya Elsa masih ingin berkata, namun melihat raut wajah Dion, semua kata yang ingin dikatakannya pun langsung ditahan. Dion selesai berkata pun langsung berbalik. Setelah melangkah jauh, lagi-lagi dia berhenti. Dengan membelakangi Elsa, dia berkata, "Aku beritahu kamu, semua orang mengira aku sangat sabar. Semua masalah aku bisa menerimanya. Namun, aku rasa kamu sangat jelas jika aku dapat melakukan apapun. Mulai saat ini, jika kamu masih melakukan hal yang menyakiti Cindy, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja." Setelah berkata, Dion pun meninggalkan restoran itu. Elsa masih terdiam lama di sana. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa Dion akan mengeluarkan ucapan seperti itu. Benar-benar sudah tidak ada kesempatan baginya. Selama 5 menit, Elsa masih belum tersadar. Lalu perlahan dia duduk. Wajahnya terlihat seperti raut wajah Dion tadi, sangat mengerikan. "Dion, aku pasti akan membuatmu kembali menyukaiku. Cindy, wanita sialan. Apakah kamu mengira Dion sudah jatuh cinta padamu? Ini adalah hal yang tidak mungkin. Aku pasti akan menghancurkanmu." Walaupun Dion sudah bilang agar dia tidak menyakiti Cindy, namun sekarang Elsa benar-benar tidak memiliki rencana. Sekarang Elsa merasa hanya bisa membuat Dion merasa wanita ini sangat kotor. Dengan begitu Dion pasti akan meninggalkannya. Jadi Elsa bermaksud untuk menghancurkan tubuh Cindy. Dion baru saja sampai di kamarnya dan sudah menerima kabar. Cindy memang mengalami sesuatu semalam. Namun hal ini ada kaitan. Dion berbaring di ranjangnya melihat pesan di ponselnya. "Tuan muda, sekarang sudah ada titik terang. Namun aku menyadari jika hal ini ada kaitannya dengan ibumu. Sekarang aku masih berusaha mengecek lebih jelas lagi." Kata yang simpel, namun menurut Dion sangatlah rumit. Dion merengut dan berpikir, sepertinya memang terjadi sesuatu pada Cindy. Lagi pula dia pasti berpikir aku yang melakukan hal itu padanya.